Di negeri yang tak berantai, demokrasi hilang arah. Dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MPR terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MPR dan undang-undang kekuasaan dilakukan. Putusan itu lahir di dekat kontestasi akan berlangsung dan kita kaget semua, pikiran tidak fokus ke titik itu. Banyak orang yang menyesalkan juga kenapa kompetitor pasangan Anies dan pasangan Ganjar masih mau ikut berkontestasi. Hilang tuh negarawannya, hilang tuh bijaknya melihat negeri ini. Yang muncul adalah rasa sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat dan tetap semangat. Teman-teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar banyak manfaat. Hari ini aku ingin berkicau, berceloteh soal sesuatu yang minggu-minggu belakangan ini banyak mengundang percakapan publik, dibahas di warung-warung kopi, dibahas di mana-mana tempat, dibahas di banyak digital platform, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook. Apa itu? Ya, tentang petisi para purnawirawan TNI dan Polri yang ratusan dari mereka, baik itu jenderal maupun kolonel, intinya ada ratusan perwira tinggi purnawirawan melakukan petisi, 8 poinnya, dan salah satu poin dari petisi tersebut, yaitu di poin 8, meminta agar Gibran Raka Buming Raka dimundurkan, dimakzulkan dari wakil presiden. Dan poin 8 inilah yang kita mau bahas, kita mau kicaukan. Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintah. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astra Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan negara. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Seremban, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang pasal 1945 akan
kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pak Harun Rasid, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asman, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Teman-teman, menurut Bang Kicap petisi ini terlambat. Harusnya itu keluar pada saat beliau digandeng oleh Pak Prabowo untuk maju dalam kontestasi. Terlalu banyak kontroversinya, terlalu banyak alasannya untuk ribut pada saat itu. Alasan pertama adalah putusan MK nomor 90 setelah dilakukan investigasi, kajian ulang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu mengandung adanya pelanggaran etik berat. Artinya apa? Putusan tersebut lahir dalam posisi tidak etis. Dan hasil dari Majelis Kehormatan itu menjatuhkan hukuman kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu pamannya Gibran, dicopot dari ketua dan dia menjadi anggota biasa. Itu satu. Putusan yang memungkinkan Gibran maju di kontestasi lahir melalui proses yang tidak benar secara etis. Yang kedua, ada ahli hukum tata negara yang juga mengungkap keanehan dari putusan tersebut. Ada 9 hakim MK yang 3 orang itu menolak, lalu 3 orang lagi itu menerima, ada 3 orang yang menerima tetapi syaratnya harus gubernur. Artinya kalau kita belajar matematik, tidak serta-merta putusan tersebut bisa berlaku untuk bupati dan wali kota. Ini juga waktu putusan keluar ramai didiskusikan. Ini juga bisa menjadi dasar alasan bagi bukan hanya perwirawan TNI Polri, siapapun masyarakat saat itu. Tapi ya itulah kita. Putusan itu lahir di dekat kontestasi akan berlangsung dan kita kaget semua. Pikiran tidak fokus ke titik itu. Banyak orang yang menyesalkan juga kenapa kompetitor pasangan Anies dan pasangan Ganjar masih mau ikut berkontestasi. Masih overconfident bisa memenangkan pertandingan, bisa memenangkan kontestasi. Seharusnya kalau mereka berpikir sehat, berpikir waras, berpikir yang terbaik buat negeri ini, mereka seharusnya tidak ikut maju di kontestasi saat itu. Itu dari sisi proses lahirnya putusan 90. Bagaimana dengan sisi lainnya? Ada sisi etis, banyak yang dilanggar. Gibran sendiri kan saat itu wali kota, dan itu baru berjalan sekitar 2 tahun. Sementara dia berjanji kepada warganya, dan itu disumpah, dideklarasikan bahwa dia akan menjalani masa jabatannya sampai selesai. Bisa 5 tahun, bisa 4 tahun. Kalau nggak salah saat itu mungkin 4 tahun, karena ada pilkada serentak. Lalu tiba-tiba belum selesai janjinya kepada masyarakat Kota Solo, dia udah maju untuk merebut posisi lain yang lebih tinggi, yaitu wakil presiden. Bukankah ini juga menyangkut masalah etis? Lalu Pak Jokowi sendiri pada satu kesempatan ketika ditanya wartawan apakah anaknya akan maju sebagai wakil presiden, Pak Jokowi mengatakan masih terlalu muda, belum cukup pengalaman. Ini adalah statement seorang negarawan yang sangat paham akan kemampuan anaknya, akan
pengalaman anaknya, sehingga dia tidak mau mempertaruhkan negeri yang besar ini dengan membiarkan anaknya maju. Tapi 2 bulan kemudian saat putusan MK telah diketok dan anaknya mungkin maju di kontestasi, Pak Jokowi mengatakan sebagai seorang ayah, hilang tuh negarawannya, hilang tuh bijaknya melihat negeri ini. Yang muncul adalah rasa sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak, sebagai seorang orang tua. Ya, kita kan hanya bisa mendukung, menyetujui. Come on Bapak, Bapak telah mempertaruhkan negeri ini yang Bapak sendiri nggak yakin sebelumnya bahwa anak Bapak ini belum cukup pengalaman, belum cukup umur, tapi tiba-tiba rasa sayang Bapak kepada anak merubah segalanya. Etika selanjutnya adalah tidak elok rasanya sebagai seorang penguasa yang seluruh otoritas ada di tangan, lalu kita membiarkan anak kita, anak kandung kita ikut berkontestasi saat kita menjadi penguasa. Itu tidak etis, dan itu the only one. Bung Karno nggak lakukan, Pak Harto nggak lakukan, Pak Habibie nggak lakukan, Gus Dur nggak lakukan, Pak SBY nggak lakukan, Bu Mega nggak lakukan. Pak Jokowi memang the only one yang dalam tanda petik nggak merasa malu, nggak merasa ada etik yang dilanggar, membiarkan anak ikut berkontestasi pada saat dia menjadi penguasa. Belum lagi kalau ini kita bahas soal kenapa kita mereformasi negeri ini di 98. Salah satunya kan KKN. Ini bagian dari nepotisme. Teman-teman, terlalu banyak memang pertaruhan yang akan kita hadapi ke depan. Ini negeri bukan negeri keluarga, ini negeri bukan negeri family, ini negeri kita semua. Dan apa yang dipetisikan oleh TNI Polri menurut analisis Bang Kica, ke depan eskalasinya akan semakin menjadi-jadi, akan banyak elemen masyarakat melakukan hal yang sama. Dan tentu politik itu sangat cair, dinamis, apapun bisa terjadi, tapi satu hal yang kita harus selalu memohon, selalu berdoa, semoga negeri ini terpelihara dari hal-hal yang sifatnya destruktif, menghancurkan kita semua. Mari kita berpolitik dengan sehat, mari kita melakukan kritik sebagai bagian dari rasa sayang kita terhadap negeri ini, sebagai bagian dari rasa peduli kita, agar pemimpin kita tidak terjerumus ke jurang yang akan membawa mereka kepada kegagalan, membawa mereka kepada hilangnya respect dari masyarakat terhadap mereka. Sekali lagi teman-teman, mengkritisi keadaan negeri ini itu adalah bagian dari hak politik kita, itu adalah bagian dari cara kita menyayangi negeri ini. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilah, berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Hasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah.
saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, hidup berebut lemah-lemah. Si besar pala yang diberi amanah, terlibat rasuah,